Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap Elki alias Jolin, buronan internasional berusia 39 tahun asal Cina yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Elki yang menggunakan paspor Turki ditangkap pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu di Bandara Internasional Ngurah Rai saat ingin meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Namun Elki tertahan karena namanya sudah masuk dalam daftar cegah Ditjen Imigrasi. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban. Dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah. Atau dalam mata uang China, itu 100 miliar. Kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Sebelumnya, Elki kabur ke Indonesia setelah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana investasi bodong menggunakan skema Ponzi di Cina pada tahun 2020. Elki secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 220 triliun rupiah dari lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu, pembayaran pokok, dan bunga pengembalian tahunan yang tinggi sebesar 6 hingga 10% sebagai umpan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Kapal yang Cheng 6 yang ditangkap di Laut Batam secara tidak sengaja dalam perjalanan dari kelautan perikanan beserta rombongan dari Batam ke Pulau Nipa. Dua kapal penyedot pasir laut atau dredger raksasa dengan muatan 10.000 meter kubik pasir laut ditangkap prajurit TNI AL dan Dirjen KKP di perairan Laut Batam, Kepulauan Riau. Dua kapal penyedot pasir laut yang ditangkap yakni kapal Yangchen 6 dan kapal Yosun 9. Menurut nahkoda kapal Yangchen 6, pasir laut ini akan dibawa ke negara Singapura. Kapal penyedot pasir laut ini sekali sedot 9 jam bisa memenuhi isi palka yang muat 10.000 meter kubik. Satu trip perjalanan memakan waktu 3 hari. Grup perusahaan penyedot pasir laut ini mempunyai armada 10 kapal yang bertonase di atas 8.000 sampai dengan 10.000 gross ton. TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP mengamankan beberapa anak buah kapal yang Yangchen 6 untuk dimintai keterangan dan akan menjalani proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Warga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga ditemukan dua pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Dan arisannya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Ya dulu matinya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Satpol PP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Peristiwa pembakaran terjadi di Ponpes Anur, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara. Korban dibakar saat tengah berada di salah satu kamar di dalam masjid pondok pesantren.
Pelaku FAZ 17 tahun membakar korban Adab Auli Rizky 19 tahun saat tengah tertidur dengan cara membakar kasur dengan bensin yang kemudian dimasukkan ke kamar korban hingga korban turut tersulut api. Usai kejadian, FAZ yang sebelumnya sempat berkelit akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat melakukan perbuatannya karena dendam kerap dibuli oleh korban yang merupakan pengurus pengajar pondok pesantren. FAZ ini memang kebetulan sedang piket jaga malam. Melihat korban yang lengah, kemudian mengambil ambal buah karpet untuk tidur, kemudian menyiramnya dengan pertalite, memasukkannya ke dalam kamar di mana korban sedang tidur, kemudian menyulutnya dengan api. FAZ ini memang sakit hati kepada korban karena menurut pengakuannya si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini sering dibully oleh korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena luka bakar sekitar 80%. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Tangis pilu Bribda Fajri pecah saat mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang tengah ia periksa adalah ayah kandungnya sendiri. Kamis 3 Oktober lalu, Bribda Fajri yang tengah bertugas di unit laka lantas Polres Lubuk Linggau mendapatkan laporan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso. Seorang pengendara motor terlintas truk dan tewas di lokasi kejadian. Mendapat laporan, Bribda Fajri bersama rekannya pun menuju ke tempat kejadian perkara. Namun alangkah terkejutnya ketika Bribda Fajri memeriksa KTP dan mendapati kenyataan bahwa korban merupakan ayah kandungnya sendiri bernama Talimin. Dan mendengar atau mendapatkan kabar adanya kejadian laka lantas, yang bersangkutan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP seperti biasa secara prosedural. Di awal kejadian, belum mengetahui bahwa korban tersebut orang tua yang bersangkutan. Setelah dicek olah TKP, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan atau korban merupakan orang tua dari Bribda Fajri. Kecelakaan bermula saat korban tengah mengendarai motornya. Dari arah yang sama melaju sebuah truk tangki yang hendak mendahului truk lain. Truk tangki yang mengambil sisi kiri tak mengetahui keberadaan korban, sehingga truk pun menyenggol motor korban dan melindasnya. Korban sudah dimakamkan keluarga di Desa Margatungga, Kabupaten Musirawas. Sementara sopir truk tengah menjalani pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Suratnya ya. Dari mana? Dari Mabes Polri. Ini surat perintah kita, ini surat DPO-nya, ini surat penangkapannya. Ada DPO gimana? Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan F, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan F langsung diperiksa intensif. Sebelumnya, tiga kaki tangan jaringan bandar narkoba Helen itu, yakni T, A, dan F, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan F jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Tahaha Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto menyebut T, A, dan F merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali tiga orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini, tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Tim Liputan Aidis melaporkan. Sandra Dewi menjadi saksi dalam sidang tindak pidana korupsi atau tipikor dengan terpidana suaminya Harvey Muiz dalam kasus suap tambang timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Dalam persidangan itu, Sandra Dewi sempat protes terkait 88 tas bermerek yang menurutnya tak terkait kasus suap timah yang menjerat suaminya. Yang mengendorse ini, yang memberikan tas ini kepada saya, pihak penyidik sudah memanggil 3 orang toko dan tiga ini sudah menjelaskan kalau ini mereka memberikan kepada saya, tidak pernah saya beli tas ini. Memang ini adalah suatu berkat untuk saya, karena saya suka tas, dan toko-toko ini juga senang mengendorsanya, begitu juga emas. Sandra menjelaskan tas mewah yang disita itu bukan dari pemberian sang suami Harvey Muiz. Tas-tasnya diterimanya dari kegiatan endorsement selama karirnya. Sejak 2012, Sandra telah membuka jasa endorsement dengan memanfaatkan namanya sebagai seorang artis terkenal untuk mempromosikan berbagai macam tas mewah dan bermerek. Total ia memperoleh lebih dari 88 unit tas berbagai merek selama 10 tahun. Sandra juga meminta hakim adil dalam menyidangkan kasus ini. Nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Selain tas, Sandra Dewi juga mempertanyakan sejumlah emas miliknya yang disita. Dia menyatakan emas yang diberikan Harvey Muiz hanya cincin kawin dan cincin pertunangan. Sisanya merupakan hasil jerih payahnya selama bekerja. Di Jakarta, Nisa Syahid, Zulkarnain melaporkan.
Saat membuka Trade Expo 2025, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran banyak negara atas overproduksi yang terjadi di Cina. Akibatnya banyak produk Cina banyak masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan pangsa pasar yang besar harus mampu melindungi pasar domestik. Selain itu, Indonesia harus mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah ke luar negeri. Jokowi berpesan pemasaran hendaknya dilakukan tidak hanya secara konvensional, namun harus dilakukan secara masif dan digital. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita. Harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Jokowi kembali mengingatkan saat ini kondisi ekonomi dunia belum pulih. Mulai dari pertumbuhan ekonomi global 2,6% hingga 2,7%, inflasi yang masih menghantui, hingga perang dagang konvensional yang masih berlangsung membuat banyak negara melakukan restriksi perdagangan. Dari Jakarta, Ismailia, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatikah di Desa Karangrejo Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Masa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas. Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Uang saya kan uang pribadi. Ya, janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Harapannya gimana? Tadi saya mau pasang bayar apa ngarep ngajeng SMP. Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli jadi uang. Sementara itu, Fatikah berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun guna menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sempat mangkir dari panggilan penyidik Polda Jambi, dua sejoli pemeran video asusila yang sempat viral di Jambi akhirnya diperiksa tim Subdit. Sebelumnya keduanya dilaporkan setelah video asusila yang diperankan keduanya viral di media sosial. Setelah pemeriksaan lebih dari 6 jam, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Pasangan kekasih yang merekam video saat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Jambi itu juga langsung ditahan. Ya, pasalnya tetap seperti awal, undang-undang pornografi. Ya. Mereka belum hadir di panggilan pertama ya, belum tanpa memberikan alasan, namun pada panggilan kedua hari ini mereka hadir. Polisi menjerat pasangan itu dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan